Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi perkuliahan kita dalam mata kuliah Sistem Badan Hukum dengan materi PT Bank atau PT Perbankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang Bank Sentral atau Bank Indonesia ya, yang sebenarnya undang-undangnya saya sudah infokan dalam sesi sebelumnya. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang awalnya 13 tahun 68 tentang Bank Sentral, kemudian diubah di tahun 99 dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 99, kemudian diubah dan ditambah sebagian pasal-pasalnya dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2004, dan terakhir ada pasal penambahan pasal 11 dengan keluarnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2009. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa dengan konsep undang-undang yang sekarang, BI dikatakan sudah independen, artinya tidak tergantung pada APBN. Ya, dari awal BI tidak tergantung pada APBN. Kalau dulu tahun yang 13 tahun 68 BI masih tidak independen, masih di bawah Menteri Keuangan. Tapi sekarang dengan BI sudah independen, maka BI dia langsung gubernur Bank Sentral diangkat oleh Presiden, tidak lagi bertanggung jawab pada DPR dan kepada Menteri Keuangan. Ya, nah dalam ketatanegaraan BI ini sebenarnya secara konstitusional diatur dalam UUD 45 ya, pasal 23 huruf D ya, mengenai keberadaan BI yang dikatakan bahwa BI adalah bank sentral yang independen. Artinya bank sentral yang independen, BI di sini dalam ketatanegaraan dia sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan dan saling berkoordinasi ya, antara BPK, antara Presiden, DPR, kemudian Mahkamah Agung ya, dan untuk memberikan informasi tahunan. Nah, tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, kestabilan barang dan jasa, khususnya untuk menahan laju inflasi. Nah, sekarang ini BI matanya lagi melotot di handphone ya, untuk menjaga agar Indonesia tidak terjadi inflasi ya. Kemudian kestabilan terhadap nilai mata uang atau nilai tukar ya, antara rupiah dengan mata uang asing. Kemudian tugas pokok BI adalah dalam bidang kebijakan moneter, dalam sistem keuangan, dan dalam sistem pembayaran. Dalam kebijakan moneter, BI menetapkan dan melakukan kebijakan moneter. Dalam sistem keuangan, BI sebagai bank sentral melakukan pengawasan dan pengaturan yang bersifat mikro prudensial ya. Kalau di OJK makro prudensial, tapi kalau BI melaksanakan tugas fungsinya untuk mengawasi yang bidang mikro prudensial. Kemudian dalam sistem pembayaran, BI mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pentingnya menjaga inflasi yang rendah dan stabil untuk meningkatkan kepastian dalam dunia usaha, menjaga daya beli masyarakat, menjaga daya saing di tingkat ASEAN, ya, sehingga akan menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Itu idealnya, ya. Kemudian langkah utama untuk menurunkan inflasi yang sekarang hampir sudah terjadi di Indonesia saat ini, yaitu dengan 4K: ketersediaan pasokan, ketersediaan atau keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Nah, ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga ini yang benar-benar saat ini sedang melemah ya, dan ini harus dijaga ya, harus dijaga oleh Bank Indonesia. Makanya saya agak kaget kemarin DPR memberikan satu solusi untuk menerbitkan uang sejumlah mencapai 600 triliun. BI tidak setuju karena bisa berdampak inflasi ya. Nanti uang ada, barang nggak ada ya, artinya nanti akan terjadi seperti masa zaman Presiden Soekarno. Akhirnya timbullah pemotongan uang saat itu kan, dari 1.000 menjadi Rp1. Nah, ini BI menjaga jangan sampai terjadi inflasi. Nah, koordinasinya tentunya bagaimana? Tentunya BI akan membuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan fiskal,
dan dalam kebijakan moneter dalam menjaga pasokan barang untuk kebutuhan masyarakat. Nah, ini semua perlu ada koordinasi yang seimbang. Apa saja yang mempengaruhi nilai tukar? Yaitu nilai tukar rupiah, yaitu kondisi impor, ekspor, modal keluar, modal masuk, sentimen pasar, ya, dan kebijakan BI serta pemerintah. Nah, kemudian untuk stabilitas sistem keuangan, BI akan memberikan kepastian usaha, mendukung ekspor dan impor, mendorong stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, ya. Biaya pemulihan krisis itu kalau tidak dijaga stabilitas keuangan itu cukup mahal. Kemudian korelasi stabilitas sistem keuangan dengan keadaan makroprudensial, pengawasan yang makroprudensial. Makroprudensial ini pengawasan yang secara menyeluruh dari satu bank, ya, bukan cuma jadi artinya semua lembaga perbankan. Jadi bukan satu-satu bank. Kalau mikroprudensial, OJK mengawasi setiap bank satu-satu. Kalau BI keseluruhan lembaga perbankan ini, makanya namanya makroprudensial kalau untuk OJK, kalau BI mikroprudensial. Kemudian kalau BI itu makroprudensial karena dia mengawasi semua lembaga perbankan secara menyeluruh. Kalau BI mikroprudensial, OJK mikroprudensial, mengatur untuk pengawasan masing-masing lembaga perbankan. Kemudian adanya potensi peningkatan risiko pada sistem keuangan. Apa saja? Mungkin informasi yang tidak merata atau asymmetric information, ya. Kemudian sistem keuangan yang saling terhubung, inovasi produk keuangan, dan perilaku dalam mengambil risiko, ya. Menjaga stabilitas sistem keuangan dalam kebijakan makroprudensial ini merupakan seperangkat kebijakan yang diarahkan untuk membatasi pertumbuhan ekonomi yang berlebihan dan membangun ketahanan dalam sistem keuangan terhadap risiko sistemik, ya. Mencegah dan mengurangi risiko sistemik, kemudian mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Dalam slide saya, saudara bisa lihat apa bedanya mikroprudensial dan makroprudensial secara fakta hukum. Nanti saudara bisa lihat di dalam PowerPoint saya, ya. Kemudian dalam sistem pembayaran adalah bagaimana BI setiap aktivitas ekonomi selalu melibatkan pembayaran. Apa itu? Suatu persetujuan untuk melakukan suatu transfer nilai atau perpindahan dana di antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Nah, kita mentransfer uang itu adalah yang mengatur sistem pembayaran itu adalah Bank Indonesia. Jadi kalau ada keterlibatan kesalahan dalam pengiriman uang transfer melalui ATM ataupun secara manual, maka di situ ada keterlibatan BI untuk menyelesaikannya, ya. Kemudian sistem pembayaran itu apa? Sistem pembayaran yaitu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan perekonomian, ya. Apa peran Bank Indonesia atau Bank Sentral dalam sistem pembayaran? Yang pertama sebagai pengawasan, kemudian memberikan perizinan, kemudian sebagai fasilitator dan perlindungan konsumen, kemudian sebagai regulator, dan sebagai operator. Tapi yang paling penting di sini dalam sistem pembayaran, BI adalah sebagai regulator yang memberikan pengaturan dan melakukan pengawasan di dalam sistem pembayaran. Termasuk alat pembayaran non tunai. Nah, sekarang kita diarahkan untuk melakukan pembayaran dengan sistem non tunai. Non tunai itu menggunakan kartu, ya. Kenapa? Ini mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan, ya, dan manfaatnya meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pembayar dan penerima, melakukan kecepatan dalam membayar, meningkatkan efisiensi atau dalam pembayaran tol atau transportasi, ya. Kapal di dermaga 6 itu sudah pakai kebijakan pembayaran masuk kapal, sudah pakai kartu, ya. Kemudian 3, mengurangi biaya pencetakan dan pengedaran serta penyimpanan uang. Nah, inilah yang disebut dengan e-money,
Ya, oleh karena itu, kenapa sih kok dianjurkan untuk non tunai? Karena biaya pencetakan uang itu high cost, ya, artinya biaya tinggi. Sehingga sekarang ini diarahkan kita semua, masing-masing masyarakat Indonesia menggunakan e-money, ya, tidak lagi menggunakan pembayaran non tunai. Ya, peran BI dalam pengelolaan uang rupiah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yaitu bertugas memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam waktu yang tepat dan dalam kondisi yang layak edar, kemudian jumlah nominal yang cukup dan jenis pecahan yang sesuai. Artinya begini, saudara, itu kita lihat kalau di luar negeri, negara asing, tidak ada uang itu sampai lecek, sampai akhirnya harus dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Jadi kalau kita ini kan enggak, kita terima uang bagus dari, misalnya dari pembayaran ada kembalian uang, itu nanti berputarnya dari 10 tangan ya ke tangan yang ke-11 itu udah lecek gitu. Nah, itu nggak dibenarkan sebenarnya. Kalau di luar negeri kita kena sanksi kalau kita memegang uang dalam kondisi uang itu lecek. Kenapa? Itu tidak menghargai mata uang sendiri artinya. Sementara suatu negara yang menjadi kebanggaan itu salah satunya selain bendera dan lagu kebangsaan juga adalah adanya bank sentral yang independen. Nah, bank sentral independen itu salah satunya adalah tugasnya mencetak uang. Nah, kalau mencetak uangnya juga tidak dihargai, bagaimana kita bisa menghargai negara kita? Gitu. Itu sama aja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan apa yang saya paparkan tadi, materinya dapat dipahami dan dimengerti. Kita lanjutkan nanti, mungkin ada tutorial dengan by Zoom. Semoga tugas-tugas yang saya berikan dapat dijawab dengan baik dan tidak copy paste dengan teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.